Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kabar baik, ada sukacita, ada damai sejahtera, amin. Haleluya. Apa suara saya bisa didengar karena saya pakai masker nih, Bapak Ibu Saudaraku? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sebelum masuk kepada tema saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Saya mengerti bahwa tidak mudah kita sebagai manusia hidup di dalam dunia ini, tapi yang saya mau saksikan adalah saya percaya bahwa kita ini sudah punya identitas. Karena identitas itu kita berani melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ini pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun saya melaluinya, tapi saya percaya kabar buruknya itu dilihat dari sisi manusia. Tapi dari sisi Tuhan itu kabar baik, good news. Karena ending dari semuanya Tuhan menuntun kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang, semuanya seperti itu. Itu kabar baiknya. Hanya kabar buruk selalu dilihat dari sisi manusia. Puji Tuhan, kemarin Ibu Lili kasih saya untuk Gerson, kamu coba untuk bawa firman, dan saya bilang, Ibu, saya belum bisa karena ini situasi masih di siang, mungkin malam saya bisa dapat revelation dari Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika malam saya dapat tema yang saya berikan kepada Ibu adalah hidup di dalam agendanya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya menemukan itu karena saya percaya hidup saya di dalam kehidupan saya itu mengalami begitu banyak kejadian-kejadian menarik yang saya tadi sudah bilang bahwa itu kabar buruk, tetapi di sisi Tuhan itu kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, oke, saya akan sedikit bicara dulu tentang firman Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudaraku, sering saya mendengar Pastor Juan, apapun ketika memimpin, Pastor Heru bicara tentang firman Tuhan ini adalah bicara tentang Kristus. Saya berterima kasih karena saya memahami, saya metanoia, kita memulai dari tetelestai, dan saya percaya firman ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan telah menjadi manusia. Dan firman ketika kita bicara tentang personal, yaitu Yesus itu sendiri. Makanya Paulus dia tekankan agar kita selalu bertuju, kita selalu berpandangan pada Kristus. Kristus itu kabar baik. Makanya firman ini kabar baik, tidak ada kabar buruknya. Haleluya. Ketika seorang dipakai Tuhan, maka orang dalam keadaan apapun dia menjadi orang yang kuat, seperti Daud, Gideon, dan sebagainya, karena Yesus berkarya di dalam dia. Seperti halnya saya percaya kehidupan kita ini juga Tuhan berkarya melalui kita, karena kita dipilih, Tuhan yang hadir di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita kuat karena Yesus yang punya jagat raya ini. Puji Tuhan Bapak Saudaraku, itu sekedar awal yang kemudian saya mengalami kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saya hari lepas hari. Dan saya percaya hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bersama teman-teman yang percaya, saya yakin itulah ciptaan yang baru. Puji Tuhan, saya akan masuk dalam firman Tuhan saya pada pagi hari ini, hidup di dalam agendanya Tuhan. Saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat yang 16. Sebentar, demikian bunyi firman Tuhan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa. Ini kabar baik, good news, dan saya percaya ini sebuah sukacita yang luar biasa yang saya dapat. Begini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kehidupan ini bisa menentukan Bapak ini hidup atau lahir di mana, atau nanti tinggal di mana, tanggal berapa Bapak harus lahir, apakah itu semua merupakan pilihan Bapak? Kalau kita mau milih Bapak Ibu Saudaraku, saya sendiri tidak mau hidup di Surabaya. Kalau dilihat dari situasi seperti ini, pasti saya milih di tempat yang nyaman, mungkin di Israel Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan pilih Tuhan, saya mau lahir di Israel Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita lahir di Surabaya, lahir di Kalabahi dan punya kehidupan di Surabaya. Kalabahi itu sebuah kota kecil di daerah Nusa Tenggara Timur sana Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian saya ada di Surabaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai manusia tidak bisa menentukan bagaimana kita harus ada di mana. Dan pertanyaan saya kepada jemaatku yang terkasih, teman-temanku, apakah teman-temanku bisa menentukan teman-teman harus ada di mana? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu luar biasa baiknya,
Sehingga dia yang menentukan kita ada di mana. Puji Tuhan. Ketika dia menentukan kita ada di mana, dia katakan, akulah air hidup, akulah jalan, akulah kebenaran. Semua dia katakan. Akulah kehidupan. Semua dia katakan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita fokus pada dia di dalam kehidupan kita, dimanapun kita ditaruh Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan, Pak. Saya selalu ingat, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bu Lili tadi sempat bilang, ada Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Hari ini anakku yang 2 ini juga mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, tapi puji Tuhan mereka sehat, mereka ada karantina, mereka sehat, sukacita, Bella, Tisa, ada baik. Dan saya percaya, tadi Ibu Lili bilang, Ibu Gembala bilang, diizinkan Tuhan untuk mereka boleh mengalami sakit penyakit. Tapi saya percaya kabar baiknya adalah, itu terjadi, kita melihat mereka sakit, kita melihat mereka tergolek, karena memang daging kita lemah, dan saya percaya itu dari sisi manusia kita. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa, yang kita tidak memahaminya. Yang kita tahu adalah Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita, menempatkan kita pada posisi sebagai anaknya. Bahkan di dalam firman Tuhan dia katakan, aku ada di dalam kamu. Makanya tapi saudaraku, ketika ada di dalam kita, maka kekuatan yang luar biasa yang punya jagat raya ini yang ada di dalam kita. Amin, Bapak saudaraku. Saya kembali ulangi lagi, itu dari sudut pandang manusia bahwa anak-anak mengalami kesakitan. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Artinya saya mau bilang, hidup di dalam agendanya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak saudaraku yang terkasih. Yang pertama saya mau bahas di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sharing aja karena saya percaya semua sudah memahami tentang firman Tuhan. Tuhan, pertama, Tuhan yang mengundang Anda di dalam kehidupannya, Bapak saudaraku. Tuhan yang mengundang Anda dalam kehidupannya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, dia mencari, mengundang, memberitakan kabar baik, mencari semua yang dia kasihi, yang masuk dalam hidup dan kehidupannya. Tapi saudara yang terkasih Bapak, dulu ingat ketika dia Marta itu panggil Tuhan Yesus kalau Lazarus itu sudah meninggal waktu itu. Terus Marta bilang, kenapa you datang terlambat? Tuhan Yesus datang terlambat. Kalau datang sebelum-sebelumnya kan Lazarus belum meninggal. Ya, ketika itu Tuhan datang pada hari yang keempat. Yesus datang. Tapi Bapak, Ibu lihat apa yang terjadi. Ketika Lazarus bangkit itu bukan Tuhan Yesus bilang Lazarus bangkit. Tidak. Tuhan Yesus bilang Lazarus keluar. Haleluya. Dia katakan keluar. Artinya secara pandangan Kristus Lazarus tidak mati. Amin, Bapak Saudaraku. Coba kita baca baik, di situ dia katakan Lazarus keluar. Amin. Oke, ketika Lazarus punya kehidupan setelah bangkit dan kemudian mati lagi, mereka Marta dan semuanya sudah punya cara berpikir yang sangat metanoia bahwa iya, manusia hidup selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus katakan Lazarus keluar. Haleluya. Lihat, ketika kita lihat Simon Petrus bersama murid-murid Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu. Hal yang sama terjadi ketika angin sakal yang begitu luar biasa terjadi. Tapi saudaraku, ketika angin sakal yang begitu luar biasa terjadi, itu pun Simon Petrus mereka berteriak Tuhan, tolonglah kami. Ketika berteriak itu, kita harus lihat dari sudut pandangnya Kristus. Karena waktu itu anak murid-muridnya Tuhan Yesus mereka tidak sadar bahwa mereka sudah memiliki identitas Tuhan. Mereka adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Ketika itu Yesus bilang, tenang, air, dan mereka selamat. Nah, ending daripada keselamatan ini saya mau bilang bahwa itu adalah sudut pandangnya Tuhan. Ketika ada masalah, itulah sudut pandangnya manusia. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan. Artinya damai, sukacita, dan tenang bersama Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa. Dan kita buka di dalam firman Tuhan terambil dari Injil Mazmur 139, puji Tuhan, Bu Lili sempat buka tadi, 139 ayat 13 sampai dengan 16. Amin. Jadi, itu bunyi firman Tuhan begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya baca, karena kalau saya baca, saya mesti pakai kacamata, Bapak Ibu. Nah, ini karena masker, jadi udara dari hidung agak menutupi kacanya. Ini, sebab, begini bunyi firman Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang ku buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku merekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sangat baik. Dia yang membuat kita, Dia yang menenun kita, Dia yang membentuk kita. Di dalam bahasa yang lain seperti maha karyanya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Dia membentuk kita, ketika Dia menangkap kita dan sebagainya, itu menjadi bagian dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Dia menjalani kehidupan itu melalui kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka saya selalu katakan, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ada amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya mengatakan itu, saya memahami identitas saya sebagai anak Tuhan yang bukan saya berusaha untuk sampai kepada menjangkau kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu datang untuk mengambil saya, untuk menangkap saya, dan itu saya sangat bersyukur. Itu sebuah harga yang sangat tidak ternilainya. Dan saya tidak bisa membahas apa-apa bisa, kecuali hanya bersyukur, Tuhan, Engkau sangat baik. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala yang kedua saya akan mau kasih tahu, saudaraku, ialah segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak bisa menciptakan sesuatu, hanya menemukan sesuatu dari yang Tuhan telah ciptakan untuk manusia. Manusia, saya ulangi, manusia tidak bisa menciptakan sesuatu, hanya menemukan sesuatu dari Tuhan yang sudah ciptakan bagi dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Saya punya waktu 20 menit, puji Tuhan masih ada sedikit, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, saya mau bahas di dalam sharing kita pada pagi hari ini adalah Kristus di dalam Anda dan saya, itu berarti kita sudah memiliki segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan sudah ada di dalam Kristus. Kristus sudah ada di dalam kita, dan ini berarti kita sudah memiliki segala sesuatu. Haleluya. Ketika kita sudah memiliki segala sesuatu, kita fokus kepada Yesus. Makanya Bu Lili, pastor saya yang saya sangat kasihi, selalu bilang, kita ini orang benar. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah diselamatkan. Firman-Nya katakan, doa orang benar, meyakini dirimu benar. Memang kamu benar bukan karena upaya kerja keras Anda, tapi Anda benar karena Tuhan membenarkan Anda. Amin. Pada posisi apapun Anda tetap orang benar. Meyakinkan diri Anda orang benar ini, maka kekuatan doamu akan begitu luar biasa. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya secara pribadi, saya berdoa, anak-anak saya mengalami persoalan sakit penyakit. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak bilang, Tuhan Yesus tolong anak saya, Tuhan Yesus tolong Dela, Tuhan Yesus sembuhkan Tisa. Tidak. Saya bilang, Tuhan Yesus, Lazarus Engkau bangkit. Tuhan Yesus, perempuan pendaraan Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus, anak seorang perwira Engkau sembuhkan. Saya percaya, apa yang sudah memahami, saya sudah paham tentang itu, anak saya pasti Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, saya tetap mendeklarasi apa yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah paham saya mengerti melalui firman. Firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Bicara firman Tuhan, bicara pribadi itu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya share semuanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, apa yang saya miliki tentang tema yang Tuhan sudah kasih ke saya. Kembali lagi, hidup di dalam agenda-Nya Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya hanya sedikit yang saya mau kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku, karena hari ini kita sama Pastor Lili sebagai gembala kita mau duet. Nah, ini luar biasa duet ini. Saya berterima kasih Bu Lili, saya sudah bicara dan itu saya percaya bukan saya yang
bicara, tapi Yesus sendiri yang bicara untuk kita semua, termasuk saya. Dan kita hari ini, kita fokus kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang memproteksi, Dia yang memilih kita. Kita berterima kasih Tuhan, kita rest, dan kita tahu Tuhan berkarya dalam segala situasi kehidupan kita. Endingnya adalah baik. Ada sukacita? Amin. Sukacita. Bu Lili bisa sambung apa saya pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, menyambung dari khotbah Pak Gerson yang kemarin saya tanyain judulnya apa ya? Hidup dalam agendanya Tuhan. Lah, menyambung dari semuanya itu, saya ingin mengupas sedikit tentang apa itu hidup dalam agendanya Tuhan. Hidup dalam agendanya Tuhan itu sama dengan hidup di dalam rencananya Tuhan. Sebelum saya mikir agenda itu, saya mikir buku Bapak Ibu. Kalau di kantor itu kan saya Juan punya agenda, semua punya agenda. Hari ini apa yang akan dikerjakan, apa itu ditulis dalam agenda. Nah, hidup dalam agendanya Tuhan itu sama dengan hidup dalam rencananya Tuhan. Seperti yang kita rencanakan di dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita itu ditulis. Kita mau rencana ini kemana. Nah, demikian juga Tuhan. Dan rencana Tuhan itu nggak sama dengan rencana manusia. Tuhan punya rencana, tapi rencananya itu nggak sama dengan rencana kita manusia ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Tuhan punya rencana di dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya pastikan rencananya itu tidak sama dengan rencana kita. Nah, dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 tadi, rancanganku bukan rancanganmu. Tuhan ngomong seperti itu ya. Jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan ini menggambarkan seperti tingginya langit dari bumi. Saudara bisa bayangkan itu betapa tidak terbatasnya dan tidak terukurnya rencana Tuhan dengan rencana kita. Saudara bisa ngukur langit, nggak ada yang bisa. Kalau kita lihat langit, kita di bawah ini lihat langit rasanya, oh paling batasnya sampai situ. Tapi pada waktu kita naik pesawat, itu langitnya lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Loh, kok nggak ada? Kok ada lagi? Kok lebih tinggi lagi? Nah, tidak ada yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi. Maka dikatakan perbedaannya itu sangat tidak terukur. Perbedaan antara jalan Tuhan dan rencana kita ini sangat tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Yang pasti kita semua tidak bisa mengertinya. Tidak ada yang bisa mengerti. Dan Tuhan, sekali lagi saya katakan perjelas ya, Tuhan tidak meminta kita untuk kita mengerti. Yang Dia minta adalah untuk kita percaya. Kita tidak akan bisa mengerti, Bapak Ibu. Bertanya pun tidak bisa mengerti. Saya sering ditanyain orang, kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau perang ayat, Bapak Ibu. Terus ngeles begitu ya, oh ngeles terus kasih ayat yang ini, ngeles kasih ayat yang seperti ini. Enggak, Bapak Ibu. Saya akan berkata tidak mengerti karena memang kita semua nggak mengerti rencananya Tuhan. Jadi banyak hamba Tuhan ini sok tahu, oh begini mungkin begini. Tapi enggak, sebenarnya setiap manusia Tuhan itu sudah rancangan sesuatu yang baik menurut pandangan Tuhan, dan belum tentu baik menurut pandangan orang itu. Nah, dan setiap pribadi, setiap manusia itu tidak sama, Bapak Ibu. Si A, Tuhan punya rancangan yang seperti
ini, si B Tuhan punya rancangan yang seperti itu. Tapi ending dari semuanya itu adalah baik. Nah, ada sebuah lagu, ya ini kebetulan Frans seneng nyanyi ya. Saya waktu nulis khotbah ini tiba-tiba muncul lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, percaya, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sengaja kata-kata menghamba itu saya ganti percaya. Karena kita sudah bukan hamba. Kalau hamba tidak ngerti apa kehendak tuannya. Tapi kita anak. Anak itu mengerti maksudnya bapaknya itu apa. Nah, sekalipun kita nggak ngerti, belum diceritain, seandainya belum diceritain sama bapak kita, tapi kita percaya. Siapa yang nggak percaya dengan orang tuanya? Kalau saya sangat percaya bahwa orang tuaku pasti merancangkan yang baik untuk hidupku. Demikian juga Tuhan, apalagi Tuhan lebih sempurna, lebih jauh lebih baik daripada orang tua kita. Pasti dia jalannya pasti baik. Yang Tuhan inginkan sekali lagi pada kita agar kita bisa atau kita mau percaya kepadanya. Itu saja. Bukan untuk mengerti. Karena kita tidak mungkin bisa mengerti. Kita ciptaan Bapak Ibu. Mana bisa kita mengerti pencipta kita? Kita ciptaan, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan kita yang pikirannya luar biasa. Dan rencana Tuhan, kemarin Juan pernah cerita ya, pernah khotbahkan. Rencana Tuhan itu generasi, bukan untuk besok, untuk lusa, tapi dia generasi. Generasi itu waktunya panjang sekali. Dan kita tidak mungkin bisa lihat itu. Generasi rencananya Tuhan itu. Nah, Tuhan yang ingin kita mau, Tuhan ingin kita bisa percaya. Yang Tuhan mau adalah Dia ingin kita percaya. Itu saja. Dalam keadaan baik-baik Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan baik-baik untuk percaya kepada Tuhan itu mudah. Tapi dalam keadaan yang tidak baik untuk percaya kepada Tuhan itu sulit. Nggak mudah. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus saja yang bisa memampukan kita untuk kita bisa percaya kepadanya. Untuk kita bisa tegak berdiri di hadapannya dan tetap percaya kepadanya. Jadi sekali lagi percaya pun ini juga bukan kekuatan kita. Percaya ini Tuhan yang kasih Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa percaya kalau melihat kenyataan yang kita hadapi ini adalah buruk. Tapi kalau Tuhan yang kasih hati yang percaya, itu kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dan Tuhan akan bukakan mata kita untuk melihat segala rencananya itu baik. Untuk kita bisa percaya bahwa semua yang terjadi di depan kita ini tidak bisa menghancurkan rencana Tuhan yang baik. Tidak menutup jalan kita untuk kita bisa melihat yang baik di depan kita. Nah, ini sudah saya alami Bapak Ibu pada waktu kematiannya suamiku. Aku bisa melihat Tuhan itu baik. Aku bisa berkata Tuhan itu baik. Saya percaya itu bukan saya. Saya pun heran kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku bisa seperti itu. Kok bisa ya? Nah, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita kuat, membuat kita tabah, membuat kita bisa menghadapi semuanya itu dan bisa berkata life must go on, hidup harus terus tetap berjalan. Kita tidak boleh noleh ke belakang, harus tetap berjalan menghadapi hari-hari ini. Dan kami percaya dan kita percaya Tuhan rencananya itu baik. Itu semua bukan kuat gagah saya. Saya tidak bisa itu.
Saya dulu kemana-mana sama Pak Didi, Fran itu tahu sekali. Saya enggak bantuin dia kerja. Kalau bantuin dia kerja, saya disuruh pulang, Bapak Ibu. Nah, karena kita kan saya juga dominan, dia biasanya laki-laki kalau ada perempuan dominan terus ikut bekerja itu biasanya perempuannya mau jadi kepala. Nah, itu biasanya lakinya enggak suka. Jadi saya ini sering dirumahkan, Bapak Ibu. Tapi begitu suami enggak ada, saya bisa sampai hari ini semua karena Tuhan. Saya yang enggak ngerti ngurusin perusahaan bisa ngurusin perusahaan, saya bisa ngawinkan anak, bisa berjalan dengan baik semuanya. Ini semua bukan karena kuat dan gagah saya. Itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rencana Tuhan sekali lagi saya katakan amat sangat baik. Yang ujung-ujungnya itu adalah karena kasih. Dan besar kasih Tuhan itu pun digambarkan tak terukur. Bahkan ada sebuah lagu yang menyanyikan seperti ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita baca Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Kita bisa mulai ayat 14. Ini judul perikopnya adalah tentang doa Paulus. Nah, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, Bapa, Elohim, Yahweh, di dalam nama Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Seperti yang saya ceritakan tadi, rohnya Tuhanlah yang membuat kita bisa teguh berdiri sampai hari ini. Rohnya Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat, meneguhkan hati kita, membuat kita percaya. Itu rohnya yang meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya segala orang kudus, semua orang kudus ya, jemaat di Efesus itu disebut orang-orang kudus sama Paulus, Bapak Ibu. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, kamu yang percaya dan semuanya orang kudus, kita semua orang kudusnya Tuhan, percaya, kita semua dibenarkan, kita sudah dibenarkan, kita disebut orang kudusnya Tuhan, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala
pengetahuan Bapak Ibu. Artinya tidak bisa dimengerti dengan pikiran manusia. Banyak kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik, Tuhan cinta. Kalau kita berbuat baik, tidak baik, Tuhan tidak cinta. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, Tuhan tetap cinta Bapak. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Kasihnya Tuhan ini kasih agape, tanpa syarat. Nah, inilah yang Paulus ingin ceritakan, ingin supaya jemaat di Efesus ini mengerti, mengenal bagaimana kasih Kristus itu. Sekalipun tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita manusia yang melampaui segala pengetahuan manusia itu. Dan Paulus ini berdoa supaya jemaat ini dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Karena hanya dengan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan dari Tuhan atau dari Elohim lah mereka dapat mengenal kasih itu, dapat mengerti bagaimana kasih Kristus itu, bagaimana bisa mengerti bagaimana Kristus itu mengasihi mereka, mengasihi kita semua tanpa syarat. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya sering dialami oleh semua orang percaya. Pernahkah pada saat kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita ini menangis Bapak Ibu. Baca firman, kayak tadi saya memuji Tuhan, kayak saya tadi ceritakan, nyanyi aja, saya khotbah ini aja, saya keluar air mata Bapak Ibu, karena saya merasakan kasihnya. Saya percaya kita semua pernah mengalami ini. Bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena dipenuhi dengan kasih Kristus, merasakan kasihnya. Itulah yang akan terjadi bila nanti kita ini ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Kita dipenuhi oleh kasihnya, kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan daripada Tuhan. Kita tidak akan bisa minta Tuhan, aku minta A, minta B, minta C, minta D. Tapi yang kita lakukan, yang kita alami kalau kita ketemu Tuhan, itu kita pasti hanya nangis tok. Itulah yang Paulus maksudkan buat semua jemaatnya untuk selalu mengalami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan itu. Bila memuji Tuhan, bila menyembah Tuhan, juga pada waktu baca firman, Roh Kudus bukakan maksudnya dari firman itu, dan kita ini bisa adem, kita bisa nangis, Tuhan, begitu baiknya Engkau. Nah, ini hanya bisa dialami kalau kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan itu. Kita bisa mengenal kasih itu, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Bukan pada waktu kita keadaan baik kita bisa ngomong, oh Tuhan mengasihi kita, itu banyak bisa lakukan. Tapi dalam keadaan buruk pun kita bisa menangis, kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa bersyukur, bisa berkata thank you Jesus, Engkau sungguh sangat baik, Engkau sungguh sangat mengasihi aku. Inilah kasih yang Tuhan ingin kita rasakan, kasih Kristus yang Tuhan ingin kita rasakan. Juga pada waktu lihat The Chosen Bapak Ibu. Nah, saya ini sering senang sekali ya lihat The Chosen. Mungkin Frans tahu lihat film Chosen, filmnya Tuhan Yesus itu Frans yang berseri. Nah, kalau nggak tahu nanti setelah ibadah ini tak kasih linknya ya untuk kita bisa lihat. Pada waktu lihat Chosen Bapak Ibu, saya bisa nangis Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata, itu semua muatannya adalah kasih. Pada waktu dia memanggil Maria Magdalena, dia berkata, Maria dari Magdala. Dia memanggil Matius anak Alfeus. Padahal ini kata-katanya cuma Matius anak Alfeus. Aku bisa menerjemahkan di pikiranku ini panjang sekali. Tuhan yang menerjemahkan, bukan saya ya. Bisa panjang sekali. Wih, Tuhan ini mengenal kita sedalam-dalamnya. Bahkan Bapak kita, nama kita, itu yang kasih Tuhan. Matius anak Alfeus. Bisa tahu bapaknya. Bisa tahu nama kita. Bisa tahu semuanya. Karena dia Tuhan. Dan dia sangat mengasihi kita. Nah,
semua muatan kata-kata Tuhan itu adalah kasih. Karena hakikatnya Tuhan itu adalah kasih, maka segala gerak-geriknya, ucapannya, sorot matanya itu adalah kasih. Dan inilah yang membuat kita ini hancur hati dan menangis bila kita masuk di dalam hadirat-Nya. Bila kita dengar kata-kata Tuhan, bila kata-kata itu Tuhan terjemahkan, bila kata-kata itu jadi rema ya Bapak Ibu. Bila kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan, ini kita bisa merasakan kasih Kristus ini yang melampaui segala pengetahuan kita. Bukan berkata, oh Bu Lili bisa ngomong gitu karena Bu Lili hidupnya enak. No Bapak Ibu, pada waktu aku ditinggal suamiku itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku bisa berkata Tuhan baik. Aku tidak nangis. Aku bisa berkata Tuhan terima kasih. Aku percaya Engkau punya rancangan yang indah untuk hidupku dan anak-anakku. Sekalipun saya saat ini belum melihatnya. Tapi aku tetap percaya. Aku mau percaya kepadamu. Ini titik terendah dalam hidup saya Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita di jemaat NCC yang belum mengalami seperti saya. Tapi saya sudah mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan saya dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Tuhan. Dan saya tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Karena kasih Kristus itulah yang melingkupi saya. Nah, dari pengalaman, kemana saya kembali membaca buku pengalaman-pengalaman orang yang near death experience, orang yang pernah dibawa ke surga oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman bertemu dengan Yesus di saat mereka mengalami mati suri atau death experience ini adalah apa yang dialami oleh mereka itu adalah tak berhenti menangis, nuangis tok karena merasakan kasihnya Tuhan itu. Sungguh-sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya Bapak Ibu. Dan di ayat 20, ayo kita lanjut ayat 20, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah, bagi Elohim, bagi Yahweh, bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kita doa sampai apa? Atau pikirkan, kita berpikir sampai bagaimana? Mungkin berpikir sampai Tuhan nanti kiranya sampai anakku nikah atau sampai apa ya. Seperti dikatakan ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, mungkin yang kita doakan atau pikirkan itu cuma sampai B. Sampai pernikahan anak mungkin ya. Tapi Tuhan bisa mengerjakan sampai Z. Karena Tuhan ini generasi, pandangannya itu jauh ke depan Bapak Ibu. Generasi. Tidak terselami oleh pikiran manusia. Jadi dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan kalau kita berdoa cuma sampai B mungkin ya. Atau kita berpikir cuma sampai B, Tuhan bisa mengerjakan sampai Z. Luar biasa. Dan itulah Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan sudah siapkan yang terbaik buat kita semua anak-anaknya. Dan tugas kita yang Tuhan kita mau adalah kita percaya kepadanya. Itu saja. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ada yang berkata seperti ini, loh Bu Lili ini kan banyak pandemi, di pandemi ini kan banyak anak-anak Tuhan itu dipanggil Tuhan. Nah, kalau pandangan manusia dipanggil Tuhan, mati atau manusia memandangkan mati itu suatu rancangan yang buruk. Tapi bagi Tuhan enggak, Bapak Ibu. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau pandangannya manusia, kecelakaan adalah kecelakaan jatuh atau mungkin kecelakaan tabrakan atau mungkin gimana, ada semuanya ya. Tapi maksudnya Tuhan ini
Sekalipun saya sebutkan Edi ya, Edi saat ini mengalami kematian, di mata manusia kematian. Tapi ada ayatnya bahwa orang percaya itu tidak bisa mati. Tapi sebenarnya yang Edi rasakan saat ini adalah damai sejahtera. Rancangannya Tuhan baik. Suamiku saat ini senang dia Bapak Ibu. Dan saya yang ditinggalkan memang sedih karena berpisah. Tapi Tuhan juga punya rencana yang baik buat kita semua yang ditinggalkan. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Baik yang di surga, yang sudah di surga, apalagi yang di surga ya. Dan yang di bumi. Tuhan tetap memberikan support kepada yang ditinggalkan. Kemarin Mama Edi ini, mamahnya ini tinggal satu-satunya. Dia punya kokonya juga meninggal. Anaknya 2 mungkin ya, mamah Edi ini. Jadi dia hanya hidup dengan mamahnya dan istri kokonya dan anaknya kokonya 1 ya. Nah, secara manusia yang bekerja ini Edi Bapak Ibu. Nah, siapa yang menghidupi mamahnya dan sosoknya serta anaknya 1 ini? Saya berkata, Tuhan itu baik. Kita enggak usah pikir-pikir bagaimana dan bagaimana. Tuhan nanti yang atur semuanya. Dan memberikan kepada mamahnya Edi, sosoknya Edi, anaknya kokonya ini, hari depan yang penuh harapan. Semuanya yang take over itu Tuhan. Jadi enggak usah manusia ini merekayasa dan semuanya. Kalau mau bantu silahkan. Tapi Tuhan luar biasa. Dia akan take over keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kita ini Tuhan yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Bukan seperti manusia yang enggak bertanggung jawab. Nah itulah Bapak Ibu yang Paulus maksudkan, kembali ke firman Tuhan ya. Dan doakan buat semua jemaatnya yang tadi di Efesus tadi. Dan Yeremia 29 ini Tuhan ngomong bahwa Tuhan sendiri ngomong bahwa rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Yahweh pada kita. Besar kasih Bapa pada kita. Kalau nyawa aja diberikan, apalagi yang lainnya. Apa mau minta bukti apalagi kita Bapak Ibu. Nyawa ini yang terakhir loh. Kalau nyawa aja diberikan, apalagi yang lainnya. Tuhan itu begitu mengasihi kita habis-habisan. Nyawanya diberikan kepada kita. Harusnya kita yang mati. Tapi Dia mau mati ganti kita. Supaya kita hidup oleh Dia. Supaya kita menikmati heaven bersama-sama dengan Dia. Supaya kita nanti dikumpulkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kebaikannya. Sekalipun saat ini kita masih ada dalam berbagai macam persoalan di kehidupan ini, kita tetap mau percaya. Kita mau tetap mengerti, tetap mempercayai Tuhan. Tetap tidak meragukan kasih Tuhan. Di dalam berbagai macam persoalan di kehidupan kita di masa pandemi di dalam dunia ini banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan anak, mungkin persoalan macam-macam. Hubungan keluarga dan semuanya. Percayalah, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Karena ending dari semuanya ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Damai sejahtera, rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera, penuh sukacita. Banyak hari-hari yang akan kita lalui yang tidak Tuhan biarkan kita sendiri.
yang Tuhan sertai kita. Dan jangan pernah ragukan itu. Tuhan kita sangat baik dan luar biasa baik. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kita mengerti Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, karena Tuhan memang nggak bukakan pikiran kita untuk kita bisa mengerti, karena itu bukan kapasitasnya kita. Jadi kalau ada yang kita nggak mengerti, itu berarti Tuhan berpikir bahwa nggak kapasitasnya kamu mengerti ini. Jadi Tuhan nggak bukakan kita untuk kita bisa mengerti. Karena itu memang bukan bagian kita untuk kita ngerti Bapak Ibu, itu bagiannya Tuhan. Kalau Tuhan membukakan, itu berarti oh kamu memang layak untuk mengerti. Ini bagianmu untuk kamu bisa mengerti. Tak buka no. Oh ini maksudku ini gini loh. Tapi kalau Tuhan nggak bukakan, kita nggak boleh ngersu loh Bapak Ibu, nggak boleh marah. Karena itu memang bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita, sekali lagi saya katakan, hanya percaya saja. Bagian kita hanya kita mau, ya Tuhan, aku mau percaya bahwa rencanamu itu baik bagi aku. Sekalipun saat ini aku nggak mengerti. Nah, percaya ini pun perlu Roh Kudus, seperti yang saya katakan tadi. Percaya ini pun bukan kekuatan kita, perlu Roh Kudus. Makanya kalau berdoa itu sertakan kata-kata seperti ini. Tuhan, berikan aku hati yang percaya. Berikan kepadaku hati yang percaya. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat 31. Dikatakan seperti ini. Adapun Elohim jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dikatakan jalannya sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu betul Pak. Ini benar Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu sempurna dan firman-Nya itu murni untuk menjadi makanan manusia rohani kita. Kita hakikatnya manusia roh, bukan manusia jiwa, bukan manusia tubuh. Kita manusia roh. Manusia roh perlu makanan dan makanannya adalah firman Tuhan. Dikatakan jalan Tuhan itu sempurna, firman-Nya itu murni untuk makanan manusia roh kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi perisai bagi kita yang berlindung pada Dia. Sebab Dia atau Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu biarkanlah firman Tuhan saja yang kita dengar Bapak Ibu, bukan berita buruk di luar sana. Biarlah firman Tuhan, banyak firman-Nya yang kita dengar, bukan banyak berita buruknya. Kemarin kan sudah saya ceritakan bagaimana efek berita buruk yang banyak saya dengar, sehingga saya tidak bisa konsentrasi baca firman pun nggak bisa nyantol semuanya, karena akhirnya secara tidak sadar itu dikuasai oleh ketakutan. Nah itu nggak baik. Karena firman Tuhan itu dikatakan perisai bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Dan Yesuslah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, Elohim kita yang kita percayai. Jemaat NCC yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kita semua ada di dalam rencana agendanya Tuhan yang baik itu, dan jangan pernah ragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji akan Tuhan. dilanjutkan dengan kesaksiannya Vivi. Ya 5 menit boleh atau silakan, dipersilakan Vivi. Mute-nya dibuka. Ya. Oke, silakan. Tuhan Yesus berkati. NCC semuanya,
sangat terberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Gerson dan Bu Lili. Hari ini saya mau bersaksi, mungkin sebagian dari jemaat NCC udah baca dari kesaksiannya Bu Lili di grup. Ya singkat aja ceritanya sih, memang sebelum nikah itu memang waktu saya masih kerja di Tangerang itu memang ada sakit endometriosis. Jadi sakit endometriosis itu di sebelah kanan dan kiri indung telur. Nah, jadi waktu dulu juga udah sempat operasi. Habis itu waktu pacaran sama Juan, ya memang sudah ngomong, dokter juga dari dulu sudah bilang, ini meskipun sudah dioperasi, endometriosis itu adalah penyakit hormonal yang bisa balik lagi. Pada saat kita masih menstruasi, itu akan terus ada, jadi dia akan terus ngikutin, dia akan berhenti kalau kamu hamil, dia akan istilahnya tidur gitu ya, endometriosis itu tidur gitu. Nah, memang dikatakan dokter kalau endometriosis ini salah satu penyebab yang membuat susah atau sulit hamil. Nah, di tengah perjalanan itu ya memang sudah pernah bicara sama Juan kalau misalkan memang ada kendala seperti ini, tapi waktu itu Juan nggak masalah katanya. Oke, terus lanjut. Nah, sejauh perjalanan sampai menikah ya saya terus berdoa. Maksudnya ya masa sih enggak lah, nggak mungkin. Pasti bisa dapat punya anak, pasti bisa. Tapi kenyataannya nunggu berapa bulan, 1 bulan lewat kok nggak hamil-hamil, 2 bulan lewat nggak hamil-hamil, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terus sampai ngerasain sakit, terus akhirnya ke dokter, ternyata ada lagi endometriosisnya. Ya udah, sesuai dengan ceritanya kesaksian dari Bu Lili ya memang bolak-balik ke dokter, sampai rasanya kok capek ya, setiap pulang dari dokter sedih, pokoknya nggak karu-karuan ya. Tapi bersyukur, sangat bersyukur punya mama mertua yang sangat luar biasa, yang nggak pernah, maksudnya makanya kamu gini-gini, enggak, tapi mama selalu mendukung, pokoknya jangan dibawa stres, pokoknya jangan dibawa sedih, anak itu pemberian dari Tuhan, kamu pasti dapat anak gitu. Juan juga sebagai suami selalu dukung, nggak yang selalu kondem, selalu dukung. Enggak, kalau kita pasti bisa. Kalaupun nggak punya anak, berarti memang Tuhan yang izinkan. Anak itu pemberian, itu bukan suatu usaha dari kita. Ya kita bisa usaha sampai seberapa jauh gitu. Ke dokter kita sudah jalanin semua berobat gitu, tapi tetap anak itu Tuhan yang memberikan gitu ya. Ya aku bersyukur, sangat bersyukur punya mama mertua, punya orang tua, punya suami, punya teman-teman yang selalu dukung, selalu semangatin kalau anak itu memang pemberian dari Tuhan. Bersyukur memang yang dijalanin nggak semudah itu, memang pergumulan pasti selalu ada, ngerasa masa sih aku kok nggak bisa punya anak ya, kok aku begini, kok aku nggak bisa bahagiain suami aku, orang tua aku, mertua aku gitu kan, itu pasti selalu ada. Tapi puji Tuhan, sangat-sangat bersyukur Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan selalu punya agenda, punya acara yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi mungkin saat ini jemaat NCC kalau ada yang punya pergumulan, masih ada masalah, terus percaya kalau Tuhan itu pasti punya jalan yang terbaik buat kita semua. Meskipun nggak mudah ngelewatinnya, pasti nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah apapun masalahnya, tapi percaya Tuhan pasti pegang kendali dan Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya mungkin sampai sini yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Tuhan berkati. Amin. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan.